Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, apakah sudah hadir semua? Sudah, Pak. Kita perlu absen dulu ya. Nurman sama ini Hadir, Pak. Upaya. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Begitu kita mulai serahkan diri kita dengan Tuhan Yesus supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa terberkati. Jadi kami harap dari teman-teman semua dan semua mewakili kita dalam berdoa. Si Yesus yang mewakili berdoa. Kita harap berdepan. Alangkah baiknya kita perlu bernyanyi. Oke, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dalam Yesus. Kita bersama. Mari kita berdoa. Puji dan syukur akan dalam Yesus dan Yesus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Necis. Jadi adik-adik semua, sekarang kita belajar tentang menelaah pidato persuasif. Jadi dalam materi hari ini sudah kita pernah belajar tentang pidato persuasif sebelumnya. Mungkin minggu lalu kita pernah belajar tentang pidato. Jadi sekarang bagaimana kita menelaah pidato persuasif tersebut. Jadi mungkin ada teman-teman juga dari semua. Siapa yang masih ingat tentang pengertian pidato minggu lalu? Bagaimana menurut ketua? Menurut saya, Pak, pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih. Jadi pengertian dari menelaah pidato persuasif ini, bagaimana kita menelaah yang namanya pidato persuasif. Jadi mari kita lihat penjelasannya di bawah ini. Nah, jadi tujuan kita juga dalam mempelajari judul kita saat ini menelaah pidato persuasif ada 3 poin yang perlu kita pahami. Pertama, mengidentifikasi pidato persuasif, mengidentifikasi tujuan pidato persuasif, dan menyimpulkan pidato persuasif. Jadi itulah yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Nah, bagian A di atas tentang pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan salah satu pidatonya yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mengaruhi khalayak. Yang artinya pidato persuasif ini bagaimana yang berpidato, bagaimana juga pendengar. Nah, tujuan yang berpidato ini untuk mempengaruhi pendengar supaya apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh yang berpidato bisa terpengaruh. Nah, itu yang namanya pidato persuasif. Dan yang seterusnya juga pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Sama seperti yang kita jelaskan tadi, untuk mempengaruhi dan bisa-bisa saja apa yang disampaikan oleh penyetor pidato bisa dilakukan oleh atau bisa dilakukan pihak pendengar. Itu tujuan dari pidato persuasif. Dan yang seterusnya, mungkin bagian B ini lebih detail bagaimana pengertian dari tujuan pidato. Bagian B, tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif ini ada beberapa tujuannya, yaitu
Tujuan pidato persuasif untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan sesuatu, misalnya ada ajakan untuk mencintai dan membela tanah air, menghindari persekusi, dan juga himbauan untuk menjalankan program hidup sehat. Di tujuan pidato persuasif ini mungkin pernah kita melihat dari media saat ini, misalnya dari pidato yang menjabat di negara kita, misalnya dari presiden kita, itu hal yang membuat atau itu yang menjadi contoh pidato persuasif. Dia mengajak masyarakat untuk melakukan yang terbaik, untuk menghimbau. Itu yang menjadi tujuan dari pidato persuasif. Dan yang seterusnya, struktur dan ciri-ciri pidato persuasif. Yang selanjutnya kita belajar tentang struktur dan ciri-ciri pidato persuasif. Ciri-ciri dari pidato persuasif ini ada di atas. Pengertian pidato persuasif dulu menurut ahli. Menurut MH Abdul Rahman, pidato adalah sebuah penyampaian uraian atau pendapat yang dilakukan secara lisan mengenai sesuatu hal atau permasalahan. Seperti yang kita bahas minggu lalu, ini pidato persuasif ini seperti yang diutarakan oleh seseorang. Dan yang selanjutnya menurut sejarah, pidato adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan serta menanamkan berbagai gagasan, entah itu pikiran, informasi atau pandangan dari pembicaraan kepada orang banyak, dan memiliki tujuan agar mendengar yakin terhadap gagasan yang telah disampaikan. Itulah tujuan dari pidato persuasif. Strukturnya atau kesimpulan dari pidato persuasif ada di atas ini. Itu nanti bisa dibaca-baca di rumah. Dan seterusnya struktur teks pidato persuasif. Struktur pidato persuasif ini ada terbagi tiga, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Jadi mari kita lihat bagaimana yang namanya pembuka, isi, dan penutup itu. Ada di atas. Pertama, bagian pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif terdiri dari tiga bagian, yaitu selama pembuka, ucapan, penghormatan, dan ucapan syukur. Jadi itu dari kegiatan pembuka dalam kegiatan pidato persuasif. Bagaimana menyapa yang para pendengar pidatonya tersebut, bagaimana bisa mengucap syukur, dan seterusnya bagian isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, autor akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Itu yang pengertian dari isi pidato. Apa yang disampaikan, inti dari pidatonya, maka itu yang terdapat pada isi pidato tersebut. Inti dari struktur pidato tersebut. Nah, yang ketiga, penutup. Penutup ini di atas pengertiannya bagian terakhir adalah penutup. Biasanya penutup ini menjabarkan tentang salam hormat serta pengharapan kepada pendengar agar mau mengikuti yang disampaikan orang yang berpidato. Ini juga yang terakhir ini, bagaimana cara mempengaruhi supaya apa yang disampaikan bisa mengerti yang pendengar terhadap pidato yang disampaikannya. Dia menyampaikan salam hormat, itu juga etika dalam pidato persuasif. Seterusnya, setelah itu juga kita mengetahui bagaimana kita menelaah pidato persuasif, dan Bapak juga sudah menyediakan sebuah contoh pidato persuasif. Mungkin dari antara kalian bisa membacakan contoh pidato persuasif, misalnya atau anak kami Netsis untuk membacakan pidato tersebut.
Contoh pidato Stefan Suzuki. Halo, nama saya Stefan Suzuki, berbicara mewakili CEOP Environmental Children Organization. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri dari anak-anak berusia 12 dan mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisan yang tidak lagi terkenal. Baik, terima kasih Mensis. Jadi ini contoh dari pidato persuasif. Nah, kesimpulannya yang terdapat dalam pidato persuasif tersebut ada yang namanya struktur tadi, dari pendahuluan, isi dan penutup. Misalnya dalam pendahuluan yang memperkenalkan dirinya, dia menyapa, ada juga isi dari pidato tersebut, dan ada juga yang namanya penutup dari pidato persuasif tersebut. Jadi inilah contoh, misalnya pidato Stefan Suzuki ini, dia salah satu anak kecil yang berumur 12 atau 12 tahun atau 13 tahun. Dia adalah ketua dari organisasi ECO. Jadi dia berpidato di depan orang banyak, dan tujuannya bagaimana dia mengatasi atau meminimalisir kelaparan anak-anak di dunia saat ini. Jadi itu yang menjadi contoh pidato persuasif tersebut. Jadi mungkin itu saja yang menjadi pembelajaran kita saat ini. Jika ada pertanyaan dari adik-adik semua juga bisa diberikan. Bila tidak ada, berarti oke. Berarti kalian sudah memahami materi kita saat ini. Iya, Pak. Ada tugas yang disediakan Bapak juga. Soal pertama sudah kita jawab di atas, dan inilah cara menjawabnya. Jadi soal yang kedua sampai kelima nantinya ada di semua atau anak-anak ada di semua yang akan menjawab pertanyaan tersebut atau soal yang akan dikasih Bapak. Jadi itu saja yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita berpisah-pisah juga, mari kita berdoa. Doa selesai. Jadi kita harap ya minggu depan semua hadir ya, jangan ada yang malas.